Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda PDKT kamu sudah lancar. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek, kira-kira apa yang menunjukkan bahwa PDKT kamu tuh lancar sama cewek? Kamu harus tahu dan memahami hal ini. Kenapa? Karena kalau kamu nggak paham, kadang-kadang tuh gini, kamu PDKT sama cewek, terus ceweknya ini sebenarnya nggak respon kamu, dia nggak tertarik sama kamu, tapi karena kamu nggak tahu ilmunya, kamu terus mengejar dia nggak balas chat kamu tetap ngechat dia, bahkan sampai spam like, sampai-sampai mungkin kamu telepon dia dan dia pun nggak ngangkat telepon kamu, sampai akhirnya kamu diblok sama dia. Dan ketika kamu diblok, baru kamu itu sadar, oh ternyata kayaknya dia ini nggak tertarik deh sama aku. Padahal di awal itu dia tuh sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia itu sebenarnya nggak tertarik. Cuman karena kamu mungkin terlalu needy, masih belum mengerti gimana ilmu PDKT, sehingga kamu merasa bahwa cewek ini kayaknya kalau belum respon harus dikejar terus gitu. Kalau perlu dikejar terus sampai mati. Nah, itu adalah mindset yang sebenarnya keliru. Nah, berikut adalah tanda-tanda kalau PDKT kamu itu sudah lancar. Kunci pertama kalau PDKT kamu sudah lancar adalah dia berani ngechat kamu dan telepon kamu duluan. Atau bisa dibilang video call duluan. Nah, kalau cewek aja nggak berani ngechat kamu, belum pernah telepon kamu, ya itu tanda bahwa PDKT kamu tuh belum lancar. Apalagi kalau kamu ngechat dia dan dia nggak balas, wah itu udah tanda bahwa ya dia nggak tertarik sama kamu gitu. Nah, kadang-kadang cewek itu gini, strategi cewek itu kadang-kadang gini, kamu ngechat mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak dibalas, tapi mungkin 2 bulan, 3 bulan kemudian tiba-tiba dia ngechat kamu. Nah, harusnya ketika dia di awal itu dia udah nggak respon sama kamu, ketika bulan ketiga dia ngechat, nggak usah ngerespon dia bro. Kenapa? Karena itu permainan cewek. Jadi cewek itu mainnya seperti itu. Dia tuh kalau nggak tertarik sama cowok, kamu chat dia nggak bakal bales. Tapi nanti kalau dia lagi butuh sesuatu, mungkin dia lagi ada masalah, tiba-tiba dia akan ngechat kamu. Dan biasanya kamu akan terjebak. Nah, makanya gue kasih tahu sekarang. Cewek itu kalau di awal udah nggak responsif itu artinya dia nggak balas chat kamu, dia nggak berani chat duluan, tiba-tiba di bulan ketiga atau bulan keempat tiba-tiba dia ngechat kamu, jangan direspon, karena itu adalah permainan dari wanita. Tanda yang kedua adalah mau diajak jalan. Nah, kalau mungkin ya kamu PDKT sama cewek, kemudian dia itu chattingannya udah lancar, komunikasi kamu sama doi itu udah 2 arah gitu, jadi bukan wawancara lagi, tapi kamu nanya dia jawab, dia juga sering nanya tentang kamu, dia juga sering nanya kabar kamu, dan dia pun juga sering ngechat kamu duluan, video call kamu duluan. Nah, ini tanda bahwa PDKT kamu tuh sudah mulai lancar. Nah, kalau kamu sudah memasuki tahap ini, berarti tahap selanjutnya adalah kamu harus ngajak dia jalan. Jalan kemana bro? Ya terserah, kamu mau ngajak jalan kemana terserah. Yang penting jangan di perpustakaan. Kenapa? Ya jangan. Ngedate pertama tuh jangan di perpustakaan. Bisa di mall, bisa di coffee shop, bisa di restoran, bisa di tempat wisata, ataupun tempat yang memang cewek kamu itu suka. Kamu bisa nanya juga sama dia. Atau kalau kamu adalah seorang pria yang tegas atau pria yang keren, ya kamu tentukan aja tempatnya di mana. Nah, misalkan kamu tuh udah jalan nih sekali sama dia. Nah, itu belum tentu kamu tuh diterima, bro. Karena gini, cewek itu tuh harus diajak jalan minimal 3 sampai 5 kali baru kita bisa yakin cewek ini benar-benar suka atau cinta sama kita dan siap untuk ditembak. Kalau baru jalan 1 kali mah itu masih receh. Kalau baru jalan 1 kali jangan langsung ditembak. Kenapa? Karena ketika cewek jalan 1 kali, cewek itu masih pikir-pikir gitu. Ini cowok itu komunikasinya lancar nggak sama aku? Cowok ini tuh satu frekuensi nggak? Punya chemistry nggak? Jadi untuk istilahnya mengetahui hal tersebut, chemistry-nya dapat, komunikasinya bagus, itu perlu 3 sampai 5 kali jalan, bro. Jadi kalau cuma 1 kali itu istilahnya apa ya?
kurang mumpuni lah. Nggak bisa lo tuh PDKT terus tiba-tiba jalan satu kali terus lo tembak. Ya kadang-kadang berhasil, tapi untuk memastikan yang lebih detail lagi kamu cocok enggak sama dia, yaitu lebih baik 3-5 kali jalan baru kamu itu yakin oh cewek ini memang bener-bener cocok gitu. Nah kebanyakan orang itu tuh baru diajak jalan 1 kali 2 kali langsung ditembak, padahal orang ini tuh belum istilahnya belum tahu karakternya masing-masing, tapi keburu nembak duluan. Akhirnya mereka ini kena masalah di bulan yang selanjutnya. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka tuh sebenarnya komunikasinya mungkin belum cocok gitu. Karena ketika kamu PDKT sama cewek itu kan hati kamu terlalu berbunga-bunga sehingga logika kamu itu kadang-kadang konslet. Nah, di sini perlu yang namanya logika. Dalam artian logika ini tuh untuk mengendalikan apakah cewek ini bener-bener karakternya tuh cocok sama kamu, komunikasinya nyambung atau tidak. Nah, anggap aja kamu itu sudah jalan 3-5 kali dan ternyata cewek ini tuh cocok banget. Nah, masuklah di tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah mau berinvestasi emosi atau dalam tanda petik itu mau berkorban dan berkontribusi di hidup kamu. Nah, tanda bahwa cewek itu benar-benar sayang dan cinta sama kamu adalah cewek ini mau berkorban atau berkontribusi di kehidupan kamu. Contoh pengorbanan dari cewek itu adalah misalkan gini, kamu minta atau kamu suruh cewek kamu misalkan gini, besok tolong bangunin aku jam sekian ya gitu. Kalau dia mau bangunin kamu berarti bagus, berarti dia mau berkontribusi di dalam hidup kamu. Contoh lain misalkan gini, kamu suruh dia untuk masakin masakan yang kamu suka, ternyata dia mau ngelakuin itu. Nah ini tanda bahwa dia mau berkorban. Nah banyak sekali cowok itu yang gak pernah meminta pengorbanan dari si cewek, sehingga banyak sekali cowok yang terlalu banyak berkorban tapi dia gak dapat benefit dari si cewek. Nah ini adalah sebuah kesalahan besar. Cowok-cowok itu biasanya terlalu banyak berkorban tapi dia gak pernah dapat pengorbanan dari ceweknya. Hal inilah yang menyebabkan banyak pria-pria di Indonesia itu menjadi bucin, budak cinta. Kalau kamu berkorban untuk cewek, seharusnya cewek juga mau berkorban untuk kamu. Nah, tapi karena kamu itu mungkin belum tahu ilmunya, kamu berkorban banyak buat dia, tapi si cewek jarang berkorban buat kamu. Kenapa investasi emosi ini penting sekali? Karena gini bro, kalau cewek tidak berani berkorban, tidak berani berkontribusi di dalam kehidupan kamu, itu artinya cewek ini tidak benar-benar cinta dan tidak benar-benar sayang sama kamu. Bisa jadi cewek ini tuh adalah cewek yang manipulatif. Dia itu pacaran sama kamu hanya untuk memanfaatkan kamu. Kenapa? Yaitu tadi, ketika cewek sama cowok itu pacaran, biasanya cowok akan terlalu banyak berkorban buat si cewek. Nah itulah pentingnya investasi emosi. Kalau cewek kamu gak pernah berkorban di dalam kehidupan kamu, itu tanda bahwa kamu dimanfaatkan sama cewek. Jadi kamu tuh dipermainkan sama cewek, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kamu itu otaknya konslet dan gak paham gitu bahwa kamu itu sebenarnya dimanfaatkan. Kamu terlalu banyak berkorban, tapi kamu gak sadar kalau kamu itu terlalu banyak berkorban. Sampai akhirnya mungkin nanti kamu bisa sadar ketika cewek ini pergi ninggalin kamu. Baru kamu sadar, oh ternyata aku udah banyak sekali berkorban, tapi cewek aku gak pernah berkorban apapun. Dan lain sebagainya. So ketika kamu PDKT, mintalah cewek kamu untuk berkorban atau berinvestasi emosi kepada kamu. Gue akan rekap sekali lagi, ada 3 tanda PDKT kamu itu lancar dan siap untuk ditembak. Pertama, dia berani ngechat dan telepon duluan. Yang kedua, mau diajak jalan. Dan yang ketiga, mau berinvestasi emosi atau berkorban atau berkontribusi. Kalau kamu PDKT dan tidak muncul 3 tanda ini, segera tinggalkan cewek tersebut. Kenapa? Karena cewek tersebut hanyalah cewek yang suka memanipulasi kamu. Semoga bermanfaat dan semangat bro.